Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anandita Purwanto Putri dengan NIM 2019 1862007B0139 dari kelas E5D Universitas PGRI Argopuro Jember dengan dosen pengampu Ibu Ratnasari Dwi Adi Chandra MPD. Di sini saya akan mempresentasikan pengelolaan satuan PAUD. Standar pengelolaan PAUD telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada pasal 33 Permendikbud nomor 137 tahun 2014 yang mengacu pada standar pengelolaan PAUD merupakan pelaksanaan yang mengacu pada standar isi, proses, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan. Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini atau Standar PAUD adalah kriteria tentang pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD di seluruh Indonesia. Agak berbeda bahasanya saja dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum dan penyelenggaraan pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Ketentuan umum. 1. Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. Selanjutnya disebut Standar PAUD adalah kriteria tentang pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD di seluruh wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini. Selanjutnya disebut STPPA adalah kriteria tentang kemampuan yang dicapai anak pada seluruh aspek perkembangan dan pertumbuhan, mencakup aspek nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, serta seni. 3. Standar isi adalah kriteria tentang lingkup materi dan kompetensi menuju tingkat pencapaian perkembangan yang sesuai dengan tingkat usia anak. 4. Standar proses adalah kriteria tentang pelaksanaan pembelajaran pada satuan atau program PAUD dalam rangka membantu pemulihan tingkat pencapaian perkembangan yang sesuai dengan tingkat usia anak. 5. Standar penilaian adalah kriteria tentang penilaian proses dan hasil pembelajaran dalam rangka mengetahui tingkat pencapaian yang sesuai dengan tingkat usia anak. 6. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria tentang kualifikasi akademik dan kompetensi yang dipersyaratkan bagi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD. 7. Standar sarana dan prasarana adalah kriteria tentang persyaratan pendukung penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini secara holistik dan integratif yang memanfaatkan potensi lokal. 8. Standar pengelolaan adalah kriteria tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan atau program PAUD. 9. Standar pembiayaan adalah kriteria tentang komponen dan besaran biaya personal staf operasional pada satuan atau program PAUD. 10. Pendidikan anak usia dini adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 tahun, yang dilakukan melalui pemberian rencana pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. 11. Satuan atau program PAUD adalah layanan PAUD yang dilaksanakan pada satuan lembaga pendidikan dalam bentuk taman kanak-kanak atau TK, Raudatul Atfal atau RA, Bustanul Atfal atau BA, kelompok bermain atau KB, taman penitipan anak atau DPA, dan satuan PAUD sejenis atau SPS. 12. Kurikulum PAUD adalah perangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pengembangan serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pengembangan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. 13. Pembelajaran adalah proses interaksi antara anak didik dan pendidik dengan melibatkan orang tua serta sumber belajar pada suasana belajar dan bermain di satuan atau program PAUD. Lingkup, fungsi, dan tujuan. Pertama, standar PAUD terdiri atas standar tingkat pencapaian perkembangan anak, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Standar PAUD, sebagaimana yang dimaksud di atas, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan
dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, dan juga menjadi acuan dalam pengembangan, implementasi, dan evaluasi kurikulum PAUD. Standar PAUD berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan tindak lanjut pendidikan dalam rangka mewujudkan tabungan mutu. Acuan setiap satuan dan program PAUD untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dan dasar penjamin mutu PAUD. Standar PAUD bertujuan menjamin mutu pendidikan anak usia dini dalam rangka memberikan landasan untuk melakukan stimulan pendidikan dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani sesuai dengan tingkat pencapaian perkembangan anak, mengoptimalkan perkembangan anak secara holistik dan integratif, dan mempersiapkan pembentukan sikap, pengetahuan, dan keterampilan anak. Standar PAUD sebagaimana yang dimaksud di atas wajib dievaluasi dan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional, dan global. Standar tingkat pencapaian perkembangan atau STPPA merupakan acuan untuk mengembangkan standar isi, proses, penilaian, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, serta pembiayaan dalam pengelolaan dan penyelenggara pendidikan anak usia dini yang dipergunakan dalam pengembangan kurikulum. Tingkat pencapaian perkembangan anak pada layanan PAUD disebut sebagai kompetensi inti. Kompetensi dasar merupakan pencapaian perkembangan anak yang mengacu kepada kompetensi inti. Tingkat pencapaian perkembangan anak merupakan pertumbuhan dan perkembangan anak yang dapat dicapai pada rentang usia tertentu. Tahapan usia dalam STPPA terdiri dari tahap usia lahir sampai 2 tahun, terdiri atas kelompok usia lahir sampai 3 bulan, 3 sampai 6 bulan, 6 sampai 9 bulan, 9 sampai 12 bulan, 12 sampai 18 bulan, 18 sampai 24 bulan. Tahap usia 2 sampai 4 tahun, terdiri atas kelompok usia 2 sampai 3 tahun dan 3 sampai 4 tahun. Dan tahap usia 4 sampai 6 tahun terdiri atas kelompok usia 4 sampai 5 tahun dan 5 sampai 6 tahun. Standar isi. Lingkup materi standar isi meliputi program pengembangan yang disajikan dalam bentuk tema dan subtema. Tema dan subtema sebagaimana dimaksud pada ketentuan umum disusun sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, tahap perkembangan anak dan budaya lokal. Pelaksanaan tema dan subtema sebagaimana dimaksud pada ketentuan umum dilakukan dalam kegiatan pengembangan melalui bermain dan pembiasaan. Tema dan subtema dikembangkan dengan memuat unsur-unsur nilai agama dan moral, kemampuan berpikir, kemampuan berbahasa, kemampuan sosial emosional, kemampuan psikomotorik, serta apresiasi terhadap seni. Sumber belajar PAUD bisa diperoleh dari orang tua atau keluarga, guru, masyarakat, maupun lingkungan anak. Standar proses. 1. Perencanaan pembelajaran dilakukan dengan pendekatan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan karakteristik anak dan budaya lokal. Perencanaan pembelajaran meliputi program semester atau PROSEM, RPPM, RPH. Perencanaan pembelajaran disusun oleh pendidik pada satuan atau program PAUD. 2. Pelaksanaan pembelajaran dilakukan melalui bermain secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, kontekstual, dan berkisah pada anak. Prinsip pelaksanaan pembelajaran, kecukupan jumlah dan keberagaman jenis bahan ajar, serta alat permainan edukatif dengan peserta didik, dan kecukupan waktu pelaksanaan pembelajaran. Berdasarkan RPPH mencakup kegiatan pembuka, inti, dan penutup. 3. Evaluasi pembelajaran mencakup evaluasi proses dan hasil pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik untuk melalui keterlaksanaan rencana pembelajaran. Evaluasi hasil pembelajaran dilaksanakan oleh pendidik dengan membandingkan antara rencana dan hasil pembelajaran. Hasil evaluasi juga sebagai dasar pertimbangan tindak lanjut pelaksanaan pengembangan selanjutnya. 4. Pengawasan pembelajaran merupakan proses penilaian dan atau pengarahan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan dengan teknik supervisi pendidikan. Pengawasan pembelajaran dilakukan oleh kepala satuan atau program PAUD terhadap guru PAUD atau guru pendamping atau guru pendamping muda secara berkala minimum 1 kali dalam 1 bulan. Standar penilaian.
yaitu pertama, menyusun dan menyepakati tahap teknik dan instrumen penilaian serta menetapkan indikator capaian perkembangan anak. Yang kedua, melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap teknik dan instrumen penilaian. Yang ketiga, mendokumentasikan penilaian, proses, dan hasil belajar anak secara akuntabel dan transparan. Dan melaporkan capaian perkembangan anak kepada orang tua berupa portofolio dalam kurun waktu semester. Dari hasil penilaian ditindaklanjuti dalam kegiatan berikutnya. Standar pendidikan dan tenaga kependidikan. Kualifikasi akademik guru PAUD minimal memiliki ijazah diploma 4 atau sarjana S1 dalam bidang pendidikan anak usia dini yang diperoleh dari program studi terakreditasi. Yang kedua, kualifikasi akademik guru pendamping memiliki ijazah D2 PGTK dari program studi terakreditasi atau memiliki ijazah minimal sekolah menengah atas atau SMA atau sederajat dan memiliki sertifikat pelatihan atau pendidikan atau kursus PAUD dengan guru pendamping dari lembaga yang kompeten dan diakui pemerintah. Standar sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam mendukung pelayanan PAUD. Standar sarana dan prasarana meliputi jenis kelengkapan dan kualitas fasilitas yang digunakan dalam menyelenggarakan pelaksanaan PAUD. Standar pengelolaan. A. Perencanaan program merupakan penyusunan kegiatan lembaga PAUD dalam mencapai visi, misi, tujuan lembaga. Setiap satuan atau program memiliki kurikulum, kalender pendidikan, struktur organisasi, tata tertib, dan kode etik. Dan B. Pengorganisasian merupakan pengaturan seluruh komponen untuk mencapai tujuan. Yang C. Pelaksanaan rencana kerja merupakan kegiatan pelaksanaan program kerja yang sudah direncanakan. Yang D. Pengawasan meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan guna menjamin terpenuhinya hak dan kebutuhan anak serta kesinambungan program PAUD. Pelaksanaan program PAUD merupakan integrasi dari layanan pendidikan, pengasuhan, perlindungan, kesehatan, dan gizi yang diselenggarakan dalam bentuk satuan atau program taman kanak-kanak atau TK, Radhatul Atfal atau RA, Pustanul Atfal atau BA, kelompok bermain KB, taman penitipan anak atau TPA, dan satuan PAUD jenis. Jenis layanan. Untuk jenis layanan usia lahir sampai 2 tahun, jenis layanannya melalui TPA atau SIS. Untuk usia 2 sampai 4 tahun, jenis layanannya melalui TPA, KB, atau SPS. Untuk usia 4 sampai 6 tahun, jenis layanannya melalui KB, TK, RA, BA, TPA, dan atau SPS. Untuk waktu kegiatan sesuai usia dan frekuensi pertemuan. Untuk usia 0 sampai 2 tahun, waktu pertemuan satu kali pertemuan minimal 120 menit. Frekuensi pertemuan minimal 1 kali per minggu dengan melibatkan orang tua. Untuk usia 2 sampai 4 tahun, waktu pertemuan satu kali pertemuan minimal 180 menit. Frekuensi pertemuan minimal 2 kali per minggu. Untuk usia 4 sampai 6 tahun, waktu pertemuan satu kali pertemuan minimal 180 menit. Frekuensi pertemuan minimal 5 kali per minggu. Rasio guru dan anak didik untuk usia 0 sampai 2 tahun, rasio guru dan anak didik 1:4. Untuk usia 2 sampai 4 tahun, rasio guru dan anak didik 1:8. Untuk usia 4 sampai 6 tahun, rasio guru dan anak didik 1:15. Standar pembiayaan. Komponen pembiayaan meliputi biaya operasional dan biaya personal. Biaya operasional meliputi biaya pendidikan yang dikeluarkan untuk anak dalam mengikuti proses pembelajaran. Biaya operasional dan personal dapat berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, yayasan, partisipasi masyarakat, dan atau pihak lain yang tidak mengikat. Pengawasan dan pertanggungjawaban disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam dunia pendidikan sendiri, pengelolaan merupakan unsur yang paling penting.
Pada bagian atas telah menyebutkan bahwa pengelolaan pendidikan sebagai kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengendalian sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Mengingat pentingnya PAUD, maka pengelolaan harus dikelola secara maksimal. Sumber daya atau komponen-komponennya harus dikelola dengan penyelenggara tingkat PAUD seperti yang disebutkan di atas, meliputi kegiatan belajar, pegawai, sarana dan prasarana, serta humas, mulai dari proses penerimaan murid baru, menyewa sarana dan prasarana, baik indah maupun enggak. Sekian dari saya. Saya katakan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.